Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, jadi aku masih di rumah ya teman-teman ya. Jadi hari libur gitu ya. Aku coba bikin video ya. Mungkin ada beberapa video yang aku bikin secara tidak terlalu jauh ya jaraknya ya teman-teman ya. Iya, jadi kali ini kita mau bahas tentang ini ya, kita sharing aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kita mau bahas tentang, nanti judulnya aku coba setting supaya lebih bagus gitu ya. Jadi intinya adalah kita mau bahas tentang kadang-kadang sesuatu yang kita nggak tahu itu lebih baik gitu kalau mengenai hal mistis gitu loh. Jadi ini jadi kemampuan kita gitu ya, otak kita berpikir ini tuh eh, pengetahuan kita, ketahuan kita ini tuh benar-benar sangat berpengaruh sekali gitu loh teman-teman. Sangat berpengaruh sekali terhadap mungkin kejadian mistis yang bisa terjadi kepada kita gitu. Dalam arti begini teman-teman. Teman-teman kebayang ya. Aku sudah jelaskan dari dulu gitu ya teman-teman ya, kemampuan kita untuk diganggu hantu begitu ya, itu kecil, kemungkinannya kecil gitu loh teman-teman. Jadi tidak seperti di film-film yang kayaknya gampang banget hantu ganggu orang, kira-kira seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini kemungkinannya kecil. Teman-teman udah lihat dari video-video aku sebelum-sebelumnya, aku ada singgung-singgung juga gitu ya. Jadi manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna ya. Sempurnanya itu lebih dari hantu-hantu jin gitu loh ya. Jadi kita ini tuh kuat gitu loh. Kita bisa diganggu oleh hantu kalau aura kita jelek dan kita lagi kondisi mentalnya down begitu ya. Itu baru bisa, dan itu kemungkinannya agak kecil gitu. Itu pun juga mesti melihat dari jin atau hantunya itu dia seperti apa gitu loh. Kalau dia jadi gini, hantu itu juga ada kelasnya gitu ya teman-teman ya. Percaya nggak percaya, hantu itu ada kelasnya. Jadi dia ada hantu yang lebih superior, yang lebih kuat begitu ya. Ada hantu yang lebih soft, lebih gimana gitu. Intinya aku sebagai seorang indigo tuh bisa tahu gitu loh kalau hantu yang ini, waduh ini hantunya nih sadis begitu, serem begitu ya. Maksudnya kayaknya auranya ini tuh bukan aura, hantu itu nggak ada aura ya, dia lebih kayaknya kelihatannya tuh kuat gitu, kira-kira seperti itu gitu. Apalagi hantu-hantu yang dari zaman dulu gitu ya, yang penampakannya kayak masih sosok-sosok dari zaman dulu tuh biasanya kuat-kuat tuh kelihatannya tuh gitu loh. Jadinya nggak gampang gitu loh teman-teman, untuk hantu bisa ganggu kita gitu loh. Kita mesti ada perbandingannya sangat banyak sekali, dari kondisi hantunya bagaimana, dari kondisi kita bagaimana, dari situasinya bagaimana gitu. Jadi nggak gampang. Nah ini apalagi kalau kita nggak tahu, itu lebih susah lagi diganggu. Jadi teman-teman begini, misalnya teman-teman nginep di sebuah kamar hotel misalnya gitu, sebuah kamar hotel tanpa tahu apa-apa, ya udah biasa aja nginep gitu atau apa gitu, kan teman-teman nggak bakal diganggu. Padahal sebenarnya tempat itu adalah tempat pernah terjadi pembunuhan segala macem, dan juga memang ada sosok di dalam kamar itu. Tapi kalau teman-teman nggak tahu gitu ya, bener-bener nggak tahu, itu nggak akan terjadi apa-apa gitu teman-teman, biasa-biasa aja. Mungkin ada sebagian kecil yang aku bilang ya, kondisinya itu orangnya lemah, lagi mental lemah, atau lagi auranya gelap begitu ya, itu mungkin bisa diganggu gitu. Tapi kalau teman-teman dengan hati ceria, dengan auranya yang cenderung terang, nggak tahu apa-apa gitu loh, happy-happy aja, itu nggak akan terganggu, meskipun tempat itu dulu adalah tempat terjadi pembunuhan. Nah terus abis itu ada sosok di dalam. Nah gitu. Jadi kadang-kadang ada hal yang tidak perlu tahu, nggak usah tahu gitu loh teman-teman. Aku sebagai seorang indigo kadang-kadang berlibur sama keluarga atau apa, aku ada lihat apa aku juga nggak bilang. Jadi mereka ya udah gitu, enjoy aja. Memang tidak terjadi apa-apa juga gitu loh. Nah teman-teman juga mesti lihat juga otak kita ini, otak manusia ini tuh agak berpikirnya suka menduga-duga gitu loh. Nah kalau kita sudah tahu gitu ya tempat itu berhantu gitu, itu otomatis kita menjadi takut, kita menimbulkan kegelisahan dan mental agak down. Nah itu yang efek-efek itu yang kadang-kadang bisa jadi kita diganggu gitu loh teman-teman. Atau sebenarnya kita nggak diganggu, tapi kita merasa aja gitu kayak ada angin lewat aja, kita udah ngomong, ih tadi kayaknya ada yang lewat atau apa, tapi sebenarnya nggak ada apa-apa. Itu pernah terjadi, pernah terbukti gitu loh teman-teman. Jadi pernah aku pernah bohong gitu ya, pernah bohong ke keluarga begitu ya, kalau kayak kita ke sebuah tempat begitu, aku bilang tempat ini agak banyak sosoknya gitu, padahal nggak ada gitu loh teman-teman.
bener-bener nggak ada, tapi aku ngetes gitu loh, tes aja, bilang ke mereka tempat ini banyak sosok kayak gitu. Nah, mereka itu udah mulai tuh, udah mulai keluar yang aneh-aneh tuh, kayak iya nggak enak, udaranya nggak enak atau apa, itu ini takut itu, takut ini, takut itu, kayaknya gimana gitu. Sebenarnya nggak ada apa-apa gitu loh teman-teman. Di situ tidak ada apa-apa, aku cuma bohong begitu. Nah itu jadi gini loh, kekuatan dari otak manusia mengelola informasi dan berpikir itu sangat sangat luar biasa, mempengaruhi mental dan mental dan keberanian kita gitu loh. Jadi aku cuma mau bilang, lebih baik untuk masalah mistis ini teman-teman tidak perlu tahu terlalu banyak gitu loh. Jadi kemampuan untuk diganggu juga kecil, teman-teman nggak perlu tahu sampai gimana-gimana, nggak perlu tahu aja gitu, enjoy aja gitu loh. Masuk kemana, ke hutan apa gitu, ya nikmati aja liburan, happy gitu loh. Jadi nggak usah pikirin kayak nanya-nanya apa ini dulu gini ya, apa ya gini ya, nggak usah gitu loh teman-teman. Karena semakin banyak teman-teman tahu, itu justru akan menyusahkan teman-teman. Mungkin akan berpikir yang aneh-aneh atau apa gitu, atau bahkan yang nggak ada jadi ada gitu loh. Jadi berhalusinasi lah kira-kira seperti itu. Gitu sih teman-teman, sharing aja ya gitu ya teman-teman ya. Jadi aku cuma bilang kadang-kadang kita nggak tahu tentang apa gitu juga baik juga untuk kita gitu loh, supaya kita lebih happy juga gitu. Apalagi dalam masa-masa liburan atau rekreasi begitu ya. Kalau rekreasi ke tempat mana tahu begitu kan udah males teman-teman gitu. Iya, paling gitu aja lah teman-teman untuk video kali ini gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya. Ya teman-teman kalau suka video konten ini boleh di like ya, boleh di subscribe juga gitu ya teman-teman ya. Supaya aku ke depan upload video teman-teman bisa dapat info gitu ya. Aku biar aku juga makin semangat juga gitu ya teman-teman ya. Iya. Paling gitu aja lah teman-teman ya. Terima kasih ya udah sempetin waktu sebentar ya untuk menonton video monok ini. Ini ada yang jualan mungkin agak berisik ya, maaf ya teman-teman ya. Iya, kita sampai ketemu lagi ya di video aku yang lain gitu ya. Terima kasih ya teman-teman ya, sampai jumpa lagi.